Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Widayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan matematika anak usia dini angkatan 2024. Di sini kami akan menjelaskan teori DNS tentang matematika anak usia dini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Elvina Risma Andita dengan 3 NIM akhir 030, 2. Niha Nabila Hanan dengan 3 NIM akhir 097, 3. Najla Gania Ayashi dengan 3 NIM akhir 118, 4. Nuria Sofiatul Ilmiah dengan 3 NIM akhir 168, 5. Wafa Faralila dengan NIM akhir 196. Berikut profil dari kelompok kami. Yang pertama, latar belakang. Matematika penting dikenalkan sejak usia dini untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah. Anak PAUD masih berpikir konkret sehingga membutuhkan benda nyata dan pengalaman langsung dalam belajar. Oleh karena itu, pembelajaran matematika harus menggunakan metode yang sesuai dengan tahap perkembangan anak agar mudah dipahami dan menyenangkan. Biografi. Zoltan Pal-Dines merupakan seorang matematikawan dan ahli pendidikan matematika yang lahir pada tahun 1930 dan wafat pada tahun 2014. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam pendidikan matematika anak, khususnya pada anak usia dini. Dines berpendapat bahwa anak memahami konsep matematika secara optimal melalui pengalaman konkret, penggunaan alat peraka, dan juga aktivitas bermain sebelum dikenalkan pada simbol abstrak. Konsep dan pendekatannya banyak diterapkan dalam pembelajaran matematika PAUD hingga saat ini. Dines 1960, Suryadi 2018. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai teori DNS. Teori DNS merupakan teori pembelajaran matematika yang menekankan bahwa anak usia dini belajar paling efektif melalui pengalaman konkret atau nyata dan kegiatan bermain. Menurut DNS, anak belum siap menerima konsep matematika yang langsung bersifat abstrak seperti simbol angka atau operasi hitung. Oleh karena itu, pembelajaran harus dimulai dari benda nyata yang dapat disentuh, dipindahkan, dan dimanipulasi oleh anak. Setelah memahami konsep melalui pengalaman konkret tersebut, barulah secara bertahap mereka diarahkan menuju bentuk simbol atau abstraksi. Teori ini juga memandang anak sebagai pembelajar aktif, yang mana anak tidak hanya menerima informasi dari pendidik, tetapi membangun sendiri pemahamannya melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Dengan demikian, pembelajaran matematika di PAUD seharusnya dirancang dalam bentuk permainan yang bermakna agar anak benar-benar memahami konsep, bukan hanya sekedar menghafal angka. Baik, slide selanjutnya yaitu mengenai dasar pemikiran oleh teori DNS. Yang pertama, anak belajar dari konkret ke abstrak. Nah, menurut DNS, anak belajar matematika secara bertahap, dimulai dari pengalaman yang bersifat konkret menuju ke tahap yang lebih abstrak. Artinya, anak perlu berinteraksi terlebih dahulu dengan benda nyata ataupun model sebelum diperkenalkan pada simbol matematika. Lalu selanjutnya yaitu matematika tidak boleh langsung simbol. DNS juga menekankan bahwa pembelajaran matematika tidak sebaiknya langsung menggunakan simbol ataupun rumus. Hal ini karena secara kognitif anak belum siap, sehingga simbol baru diberikan setelah anak memiliki pengalaman konkret agar pembelajaran tidak bersifat hafalan tetapi bersifat bermakna. Lalu yang ketiga yaitu
bermain sebagai sarana belajar utama. DNS memandang bermain sebagai sarana belajar utama. Melalui permainan dan penggunaan alat manipulatif, anak dapat mengeksplorasi, menemukan pola, dan membangun konsep matematika secara alami, menyenangkan, serta sesuai dengan tahap perkembangan anak. Selanjutnya, prinsip utama dari teori DNS. Yang pertama, dari konkret ke abstrak. Anak belajar konsep matematika dimulai dari benda nyata yang dapat dilihat dan disentuh. Kemudian secara bertahap diarahkan menuju pemahaman simbol atau konsep abstrak. Jadi, perpindahan dari konkret ke abstrak itu bukan sekedar urutan, tetapi proses membangun struktur berpikir. Anak usia dini masih berada pada tahap berpikir operasional konkret. Artinya mereka memahami sesuatu jika bisa dilihat, disentuh, dan dimanipulasi. Jika guru terlalu cepat memberi simbol, anak bisa terlihat bisa, tetapi sebenarnya hanya meniru saja. Misalnya, anak mungkin bisa menyebut 2 tambah 3 sama dengan 5, tetapi ketika diberi 2 apel dan 3 jeruk secara nyata, lalu ditanya jumlahnya, mereka bisa bingung jika belum benar-benar memahami konsep penggabungan. Jadi konkret itu bukan alat bantu semata, tetapi fondasi berpikir logis anak. Yang kedua, multiple representation. Konsep matematika disajikan dalam berbagai bentuk, seperti menggunakan benda konkret, gambar, permainan, dan simbol, agar anak lebih mudah memahami dan tidak terpaku pada satu cara saja. Satu konsep matematika sebenarnya memiliki banyak wajah. Ketika anak melihat konsep dari berbagai bentuk, mereka belajar bahwa matematika itu fleksibel dan tidak kaku. Ini juga melatih kemampuan transfer konsep. Anak yang hanya tahu angka 4 mungkin bingung ketika melihat 4 titik atau 4 benda berbeda bentuk. Tetapi jika sejak awal dikenalkan dalam berbagai representasi, mereka memahami bahwa 4 itu konsep jumlah, bukan sekedar simbol 4. Misalnya, konsep pola itu bisa diajarkan lewat menyusun balok merah, biru, merah, biru. Dengan begitu, anak memahami ide berulang, bukan hanya meniru bentuk. Yang ketiga, belajar melalui permainan. Pembelajaran matematika dilakukan melalui aktivitas bermain sehingga anak merasa senang, termotivasi, dan belajar tanpa merasa tertekan. Permainan memberi ruang eksplorasi. Dalam bermain, anak bebas mencoba tanpa takut salah. Justru dari kesalahan itulah terjadi pembelajaran. Secara psikologis, ketika anak merasa senang, hormon stres menurun dan daya serap meningkat. Jadi suasana bermain bukan hanya soal hiburan, tetapi memang mendukung kerja otak mereka. Misalnya, saat bermain jual beli, anak belajar berhitung, mengenal nilai dan konsep lebih kurang tanpa merasa sedang belajar matematika. Mereka merasa sedang bermain peran, padahal sedang membangun pemahaman numerasi. Yang terakhir ada keterlibatan aktif anak. Anak dilibatkan secara langsung dalam proses belajar seperti memanipulasi benda, mencoba, dan menemukan sendiri konsep matematika, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Anak yang aktif secara fisik dan mental akan membangun pengetahuannya sendiri. Ini yang disebut pembelajaran bermakna. Jika anak hanya mendengar penjelasan guru, mereka cenderung cepat lupa karena tidak mengalami langsung proses berpikirnya. Keterlibatan aktif juga melatih problem solving. Mereka belajar mencari cara, membandingkan, mencoba ulang, dan menarik kesimpulan sederhana. Seperti contohnya, saat anak diminta membagi 6 kue ke 3 temannya, lalu mencoba sendiri membagikannya satu persatu. Mereka sedang membangun dasar konsep pembagian. Jika guru langsung memberitahu jawabannya, pengalaman berpikir itu hilang.
Baik, slide selanjutnya yaitu kajian mendalam mengenai teori DNS. Yang pertama, alasan teori DNS efektif untuk PAUD. Teori DNS efektif untuk PAUD karena pembelajaran matematika dilakukan melalui bermain dan pengalaman yang konkret. Anak usia dini lebih mudah memahami konsep ketika terlihat langsung dalam aktivitas yang menyenangkan dan juga bermakna. Menurut Diana sendiri, bermain merupakan cara alami anak untuk mengenal dan memahami struktur matematika. Yang kedua, yaitu kesesuaian dengan perkembangan kognitif anak. Anak PAUD masih berada pada tahap berpikir konkret, sehingga membutuhkan pembelajaran yang bertahap. Teori DNS menekankan bahwa pemahaman konsep matematika harus diawali dari pengalaman nyata sebelum menuju ke bentuk yang lebih abstrak. DNS menegaskan bahwa konsep abstrak hanya dapat dipahami anak apabila didasarkan pada pengalaman yang konkret. Yang ketiga, yaitu peran bermain dalam pemahaman konsep. Dalam teori DNS, bermain bukan sekedar kegiatan selingan, melainkan sarana utama belajar matematika. Melalui permainan yang terstruktur, anak dapat menemukan pola, hubungan, dan aturan matematika secara alami. DNS menyatakan bahwa melalui permainan, anak dapat menemukan konsep matematika tanpa adanya paksaan dan juga tekanan. Yang keempat yaitu dampak terhadap kemampuan berpikir anak. Penerapan teori DNS membantu mengembangkan kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, dan kreativitas anak. Anak dilatih untuk aktif mengamati, mencoba, dan menemukan solusi sendiri dalam belajar matematika. Menurut DNS, pemahaman matematika berkembang melalui keterlibatan aktif anak, bukan melalui penjelasan semata. Pada slide ini yaitu implementasi teori DNS di PAUD. Yang pertama ada pemanfaatan benda nyata atau manipulatif, yaitu menyusun permainan yang memiliki aturan logis sederhana sehingga anak belajar pola dan klasifikasi tanpa merasa sedang dipaksa belajar. Dan yang kedua, permainan edukatif terstruktur. Yaitu menyusun permainan yang memiliki aturan logis sederhana sehingga anak belajar pola dan klasifikasi tanpa merasa sedang dipaksa belajar. Dan yang ketiga, ada eksplorasi bebas ke terarah, yaitu memberikan ruang bagi anak untuk mencoba atau trial error dengan media matematika sebelum guru mengarahkan ke konsep yang lebih spesifik. Pada slide berikut ini terdapat beberapa contoh kegiatan yang sesuai dengan teori DNS. Seluruh kegiatan menggunakan benda konkret dan melibatkan aktivitas bermain. Kegiatan pertama adalah mencocokkan angka dengan jumlah benda. Anak diminta mencocokkan angka dengan jumlah benda. Anak diminta mencocokkan simbol angka dengan jumlah bola kecil yang sesuai. Misalnya, jika tertera angka 4, maka anak harus memilih 4 bola dengan warna yang sama seperti angka. Melalui kegiatan ini, anak belajar memahami bahwa simbol angka memiliki makna kuantitas tertentu. Jadi, anak tidak hanya mengenali angka secara visual, tetapi juga memahami jumlah yang diwakilinya. Kegiatan kedua adalah puzzle bentuk yang menyerupai permainan Tetris sederhana. Anak menyusun potongan bentuk ke dalam papan sesuai dengan pola yang tersedia. Kegiatan ini membantu anak mengenal bentuk geometris, melatih koordinasi motorik halus, serta mengembangkan kemampuan berpikir spasial. Selain itu, anak belajar memecahkan masalah secara mandiri. Kegiatan ketiga adalah menyusun pola. Anak diberikan contoh pola tertentu, kemudian diminta untuk menyusunnya kembali pada media yang tersedia. Melalui kegiatan ini, anak belajar memahami keteraturan dan urutan. Aktivitas ini melatih konsentrasi, daya ingat, serta kemampuan berpikir logis. Kegiatan keempat adalah mengelompokkan warna. Anak memasukkan sedotan sesuai dengan warna stik yang tersedia. Jika stik berwarna merah, maka anak hanya boleh memasukkan potongan sedotan berwarna merah.
Kegiatan ini melatih kemampuan klasifikasi yang merupakan dasar penting dalam pembelajaran matematika. Dari seluruh kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika pada anak usia dini sebaiknya dilakukan melalui aktivitas konkret dan permainan yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan teori DNS yang menekankan bahwa anak belajar dari tahap konkret menuju abstrak, serta pentingnya keterlibatan aktif anak dalam membangun pemahaman konsep matematika. Dengan pendekatan ini, anak tidak hanya mampu menyebut angka atau mengenali bentuk, tetapi benar-benar memahami makna di balik konsep tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan pada teori ini. Kelebihan, teori DNS mendorong anak untuk aktif, terlibat, dan juga menikmati proses belajar matematika. Karena pembelajaran dilakukan melalui kegiatan bermain atau aktivitas bermain. Anak tidak langsung dihadapkan pada simbol abstrak, tetapi diberikan kesempatan memahami konsep secara bertahap melalui pengalaman konkret. Pada pendekatan ini, membantu anak memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan juga bermakna, sehingga konsep matematika lebih mudah diingat dan diterapkan dalam situasi lain. Dines 1960, Clemens dan Sarama 2014. Lalu, kekurangannya. Pada penerapan teori Dines memerlukan media pembelajaran yang beragam serta kreativitas guru dalam merancang aktivitas bermain yang bermakna. Selain itu, proses pembelajaran berbasis eksplorasi membutuhkan waktu persiapan yang lebih lama dibandingkan metode konvensional, sehingga guru harus melakukan perencanaan yang matang agar kegiatan berjalan efektif dan tujuan pembelajaran tercapai. Suryati 2018. Lalu selanjutnya relevansi dengan pembelajaran PAUD. Teori Dines sangat relevan dengan pembelajaran PAUD saat ini dikarenakan sejalan dengan kurikulum PAUD yang menekankan pembelajaran berbasis bermain dan juga pengalaman langsung. Pada pendekatan ini, mendukung pembelajaran bermakna di mana anak belajar melalui eksplorasi, interaksi, dan juga keterlibatan aktif. Selain mengembangkan kemampuan kognitif, penerapan teori Dines juga mampu meningkatkan kemampuan sosial, bekerja sama, dan juga komunikasi anak melalui aktivitas kelompok. Dines 1960, Clemens dan Sarama 2014, Kemendikbud 2022. Pada slide ini yaitu kesimpulan, teori DNS sangat sesuai diterapkan dalam pembelajaran matematika anak usia dini karena menekankan belajar dari pengalaman konkret melalui aktivitas bermain. Anak dipandang sebagai pembelajar aktif yang membangun pemahaman konsep secara bertahap dari benda nyata melalui simbol abstrak. Pendekatan ini sejalan dengan tahap perkembangan kognitif anak PAUD serta membantu mengembangkan kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, dan kreativitas meskipun membutuhkan media dan perencanaan yang matang. Teori DNS mendukung pembelajaran matematika yang bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan kurikulum PAUD saat ini. Selanjutnya ada daftar pustaka dari pemaparan teori DNS di bawah ini. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyampaian materi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.